ada manfaatnya terhadap ormas yang sama-sama kita banggakan ini. Nah, itu yang akan coba kemudian hari ini kita bahas bersama. Mudah-mudahan teman-teman kita dan kawan-kawan dan Mas Junaidi ya di samping kanan saya, Ketua Umum Darul Ibnu Hajar dan semua anggota yang berkesempatan hadir yang selamat hormati, dan selamat datang juga kepada Bendahara Umum Ormas Bung Sasa yang hadir. Alhamdulillah wassalillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dapat menghadiri undangan rapat kerja daripada Ormas Bung Sasa. Alhamdulillah, jadi sebagian dalam perjalanan dan baik saja karena semua bisa baik. Jadi dalam rapat kali ini memang sifatnya mendadak, tapi tidak menjadi persoalan. Kemudian ini akan berdampak positif terhadap lembaga kita atau ormas kita ini, sehingga ada beberapa hal yang akan kita bahas pada rapat kali ini. Tapi kita akan program kerja. Nah, kemarin ada masukan atau saran dari sahabat kita atau kawan kita yang ini kalau dalam hal ini masih dalam perjalanan berkaitan masalah bagaimana struktur kita betul-betul solid. Kemudian bagaimana dengan kekompakan kita, tidak hanya sebatas kumpul di mata, tapi kumpul-kumpulnya kita tentu ada manfaatnya terhadap ormas yang sama-sama kita banggakan ini. Nah, itu yang akan coba kemudian hari ini kita bahas bersama. Mudah-mudahan teman-teman kita dan kawan-kawan ada memberikan saran dan masukan yang kemudian kita akan jadikan sebagai program kerja kita. Saya pikir yang hadir pada kesempatan kali ini adalah tidak sembarang orang begitu. Jelas sudah memiliki ide-ide yang berbeda. Sehingga kemudian silakan sekarang sebelum istilahnya nanti akan kita buka sesi diskusi bebas. Tapi sebelumnya nanti akan ada sedikit pengarahan atau mukadimah dari pembinaan pendasar dan harapannya mudah-mudahan yang sekarang ini adalah terakhir terjadinya bongkar pasang kepengurusan. Tapi itu sudah hal yang biasa di dalam sebuah lembaga atau ormas. Nah, lalu kemudian mudah-mudahan apa yang kita bahas ke dalam kesempatan kali ini, kita betul-betul komitmen terhadap apa yang kita bicarakan, yang kita sepakati, tidak hanya sebatas menyampaikan ide pendapat lalu kemudian besoknya yang punya ide dan lain sebagainya menghilang. Artinya di sini kita akan mengedepankan sedikit istilahnya sedikit orang-orang yang punya komitmen kuat. Itu yang kita mau, daripada misalnya kita punya 500 anggota dan lain sebagainya tapi hanya di grup WA saja. Semua saya pikir bisa berbicara, bisa mengeluarkan pendapat lewat WA, tetapi ketika ormas membutuhkan kita semua, lantas kemudian banyak alasan seperti itu. Sehingga dalam kesempatan ini teman-teman, kawan-kawan, semua pengurus, mari kita bersama-sama bagaimana ke depan ormas kita ini menjadi ormas yang tentunya pertama secara asas manfaat betul-betul memberi rasa kepada anggota khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya ya, sehingga kemudian tanpa adanya keinginan kita bersama, kesepakatan kita bersama, saya pikir ormas ini akan tetap stagnan, akan tetap jalan di tempat. Nah, siapa yang akan bisa menggerakkan ormas ini? Tentu kita selaku anggota. Lalu kemudian dalam artian ini yang kita mau hindari. Sering kita melakukan rapat, musyawarah misalnya tapi tidak ada hasil, itu saya pikir juga nonsen ya. Jadi harapannya mari walaupun yang hadir sekarang ini ada beberapa anggota, mudah-mudahan kita menyepakati daripada program kerja ini betul-betul bisa
bisa kita jalankan sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depannya. Nah, terlebih sekarang di Lombok Tengah ini kita sudah sama-sama maklumi bahwa Lombok Tengah adalah gudangnya LSM sekarang ya, dari beberapa. Lalu kemudian saya pikir tidak menutup kemungkinan kita nanti akan ada semacam di persaingan apa, tentu dalam hal Islam itu positif, tidak ada masalah saya pikir. Sedangkan nanti Dewan Pembina kami harapkan bagaimana betul-betul membina Ormas Muhammadiyah desa saat ini, paling tidak kita bisa unggul dari segi program. Nah itu yang akan kita bahas, dan dalam hal ini kami atas nama sekretaris mohon maaf mewakili pengurus yang lain karena sudah menyita mengganggu waktu dari teman-teman, karena saya pikir ada yang datang dari jauh juga ya. Tapi tentu saya yakin selama kita membahas hal yang positif, semoga kehadiran teman-teman, langkah teman-teman, kawan-kawan hadir di tempat ini akan menjadi bernilai ibadah ya, yang tentunya kami tidak bisa membalasnya. Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan pahala yang berlipat insyaallah. Baik, untuk dapat kerja kita pada kesempatan kali ini pertama akan disampaikan beberapa hal sekaligus sebagai mukadimah oleh Dewan Pembina dalam hal ini Muhammad Reni, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita diskusi ini untuk sebagai silaturahmi pertama. Kajian-kajian yang memang harus kita buka. Tanggal detailnya nanti tunggu, kita akan ada komando nanti di grup. Nah, sebagai bentuk komitmen bersama sudah majunya GPS ini, terutama yang mudah-mudahan ini maju. Nanti dengan ada kebersamaan kita ini, forum ini, lembaga ini, ormas ini, jadi kita akan mulai bergerak, berjalan sekarang, berjalan, dan nanti kita ada data. Data arahnya kemana? Dan seperti apa? Kita bukan ngawang-ngawang, tapi ada data yang harus kita bawa nanti. Nah, ini sebagai gambaran dulu pertama bahwa kita akan tetap bergerak, bahwa entah itu aksi republik, entah itu kegiatan aksi damai, aksi unjuk rasa, itu nanti kita ada rapat di step sebelum kita akan aksi, kita ada rapat dulu malamnya. Nah, ini sebagai bentuk apa yang akan kita aksikan nanti, kita akan informasi data. Kalau kita ngomong berdasarkan data, jadi dalam gerakan untuk membantu masyarakat, baik permasalahan itu ada data. Ini akan mulai kita bergerak. Mudah-mudahan Senin depan ini kita mulai kegiatan aksi kita. Nah, ini bentuk diskusi kita bersama, karena nanti di dalam gerakan kita ini harus ada 2 minggu sekali dalam pertemuan kita ini. Mudah-mudahan bisa seminggu sekali, bahkan bisa 2 minggu sekali nanti dalam kita silaturahmi seperti ini. Untuk menguatkan energi kebersamaan keluargaan, bahwa apa informasi-informasi terbaru, apa update terbaru. Hari ini bukan hanya mengurus lain di ormas, bukan hanya mengurus tentang hal-hal sekecil ini, tapi sudah mulai ke hal lebih besar lagi. Pemda, provinsi, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Kota Mataram, kita akan mengarah ke sana lagi. Tapi tokoh powernya sebagai titik acuan tetap di Lombok Tengah. Pusatnya di Lombok Tengah, nanti di DPP. Karena nanti akan mengarah semua kabupaten kota lain. Arahnya nanti masalah. Itu sebagai gambar dulu pertama, ya. Dan nanti teman-teman mudah-mudahan yang ada kerjaan ini, mudah-mudahan kita lagi persiapkan semua yang mau bekerja nanti ke arah-arah untuk membantu lah. Nanti ada aja soal kerjaan yang kita mulai launchingkan di GPS ini dengan program-program terbaru gitu. Tapi saya ingin orang-orangnya yang benar-benar komit, solid dulu di dalam gerakan ini, baru kita nanti menunjukkan seperti apa dia sebenarnya di GPS muda ini. Itu saja mungkin sebagai gambaran dulu apa yang bisa kita ceritakan diskusi hari ini biar agak firm memberikan penjelasan. Dan satu sisi kemarin kami pernah rapat, ada teman-teman HMI yang gabung, ada sekitar 11 orang, bahkan 12 orang. Itu yang akan nanti, beliau juga termasuk di sini hadir satu. Teman-teman mungkin ada yang tidak ada, nah kemarin ada yang dari Lombok Barat, ada yang dari wilayah Katim, wilayah Danau, wilayah Mantang, wilayah Nambea ya, dari Nambea, Pulang Jale, itu teman-teman semua kacau. Orang-orang masih berlaku-laku masuk juga ada kepala dusun, tapi semua teman-teman itu latar belakang dari organ HMI. Jadi HMI itu yang membantu juga teman-teman di GPS. Karena tanpa mereka juga saya harap dia akan membantu sebagai orator, sebagai kajian dalam membedah data dalam hal diskusi itu kita butuhkan seperti itu juga. Dan teman-teman juga akan membantu nanti di ruang diskusi kita. Dari yang sebagai gambaran dulu awal, mereka-mereka yang 11 orang yang gabung nanti di GPS sudah yang akan mendongkrak dulu gerakan kita yang mulai. Arahnya mana, rutenya mana, nanti data sudah ada, sudah jalan kemana. Nanti seperti itu.
sudah mulai berjalan kita nanti. Mudah-mudahan dari sana ini kita sudah baik, tinggal kita mainkan media ini semua sudah berjalan. Oke, itu aja episode gambaran pertama dulu, suara sebagai pimpinan dulu. Itu saja episode gambaran awal. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa solid bersama dalam satu wadah dan saling mendengar. Ini harapan saya, jangan sampai kita menurut ego kita masing-masing. Apapun kita, saya sebagai pimpinan saya akan, kalau ada koreksi ada dari semua masukan saya akan terima. Itu jangan sampai ada misalnya kita titik koordinasi kita jalan sendiri-sendiri. Jangan sampai kita kemauan ego kita masing-masing nanti diturutin, jangan sampai seperti itu. Kita ini dalam satu wadah dalam penting harus bersama. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dewan Pembina Kabupaten Sasar, yang saya hormati Dewan Pengurus DPP Kabupaten Sasar yang kesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati juga rekan yang baru bergabung di Ormas Kabupaten Sasar serta rekan yang hadir pada kesempatan kali ini. Jadi sebelum dia melanjutkan ke diskusi, sedikit yang bacakan nih anggaran dasar kita. Jadi berdasarkan akte notaris dari bangsa. Jadi ketiga organisasi masyarakatan berkumpulan Kabupaten Sasar itu bertujuan. Jadi asas dan landasannya memang kita berkumpul berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Jadi kita tidak bisa lepas dari itu semua gerakan kita ke depan. Jadi maksud dan tujuan yang tertuang dalam anggaran dasar kita ADART-nya. Jadi Ormas Kabupaten Sasar itu sebagai perwujudan hak dari warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ini menjadi wadah kita. Yang kedua, berusaha melakukan pembinaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan yang lainnya. Ketiga, melatih masyarakat di bidang swadaya keamanan agar tercapai ketertiban dan keamanan masyarakat. 4. Melakukan kegiatan sosial dan keagamaan. Selanjutnya, fungsi kita 1. Tempat berhimpunnya para pemuda pelaku usaha dalam memecahkan permasalahan ekonomi di masyarakat. Jadi kita nanti fokus kita ke ekonomi. Yang kedua, sebagai wadah berkumpul dan bersatu menjaga keamanan lingkungan. Ketiga, sebagai wadah pendidikan di bidang mental dan spiritual. Jadi itu yang sedikit poin pokok kita untuk arah kita bergerak itu supaya ada bayangan ke depannya. Nanti selanjutnya apa yang akan kita bahas di sini, ini kan anggaran dasar. Nanti anggaran rumah tangga baru nanti kita akan susun bersama untuk kemana arah ini yang akan dibawa. Makanya ada dewan pengarah juga nanti termasuk dewan pembina yang akan memandu kita nanti untuk sistem kita. Jadi apa yang akan kita bentuk, apa yang harus kita laksanakan itu nanti tertuang di anggaran dasar. Itu yang harus kita sama-sama, yaitu yang menjadi rel kita masing-masing. Selanjutnya diskusi ya. Jadi saran kita mungkin dari teman-teman punya latar belakang. Jadi nanti diskusi ini adalah membuka ide-ide dari rekan-rekan. Karena struktur kita sekarang kita akan rampingkan dari sekian divisi, nanti sekitar 4 divisi yang akan kita fokus. Ada divisi sumber daya, terus divisi idupol dan kajian strategis. Ini nanti yang akan mengkaji tentang anggaran dan yang lain. Terus divisi usaha ya, nanti ada yang bidang menaungi di bidang usaha. Jadi rekan-rekan bisa, karena kita akan join dengan baik itu perusahaan maupun pemerintah terkait dengan kegiatan kita. Terus keempat, di bidang hukum dan advokasi, jadi dia yang melayani atau mendampingi kalau ada kasus-kasus dari masyarakat maupun anggota. Jadi itu ada 4 poin dulu. SDM ini adalah mengakomodir ya semua kalangan pemuda maupun masyarakat yang ingin bekerja dan yang lain nanti SDM. Jadi kita akan kerjasama dengan semua pihak, baik itu pemerintah maupun swasta dalam bidang pelatihan dan penyaluran tenaga kerjanya. Itu untuk di bidang SDM. Terus yang kedua tadi sedikit ya, untuk masalah kajian strategis dan ide-ide dan strategi ya. Jadi dia yang akan mengkaji segala macam terkait dengan gerakan kita nanti. Karena di situ adalah mesin penggerak kita. Karena ini yang harus tetap diskusi, baik itu ada kalangan mahasiswa,
terus akademisi, terus semua bidang nanti kita akan rembuk mungkin 1 kali 2 minggu untuk mematangkan strategi dan gerakan kita. Karena seperti yang dibilang oleh pembina tadi, fokus kita sekarang kayak ini aja, dari luar dulu untuk di Lombok Tengah ini kita keliling dulu, kita munculkan istilahnya gerakan-gerakan di Lombok Tengah. Karena kita itu kayak suara gong itu dari pusatnya di Lombok Tengah dulu, baru dia menyebar ke luar, ke semua. Bisa jadi nanti Lombok Tengah juga, Lombok Timur akan kedengaran suara kita, tapi fokusnya kita memukul gong atau menabuhnya di Lombok Tengah dulu, begitu. Jadi ada 4 divisi nanti kalau tergantung dari rekan-rekan. Pertama SDM tadi, sumber daya alam, sumber daya manusia kita itu rekrutmen tenaga kerja dan lain pelatihan. Terus kedua di bidang kajian strategis dan politik dan yang lain, dan hidupol itu. Terus ketiga tadi bidang usaha. Nah, bidang usaha ini kita bergerak dalam bidang, ada yang nanti mengawal proyek, ada yang menjadi join kita dengan finance dan yang lain, karena kita sudah ada job nanti di sana, nanti yang kita akan bagi-bagi divisi bidang usaha. Terus tadi advokasi dan hak asasi manusia itu, karena di situ nanti semua masalah akan kita kawal ini. Misalnya ada pengaduan dari masyarakat atau apa, tetap kita jalankan karena otomatis tidak lepas dari, karena kita adalah lembaga atau organisasi yang insya Allah ke depan ini yang pro masyarakat ya, atau pro rakyat. Jadi kita ada hadir untuk masyarakat. Itu ada 4 poin atau 4 divisi. Mungkin kalau ada tambahan lagi nanti silakan rekan. Jadi fokus kita keempat, kemana yang akan masuk itu yang akan menjadi divisinya. Ada 4. Selanjutnya nanti yang 4 ini kita tunjuk sebagai bidang, kepala bidangnya. Jadi ada bidang usaha, ada bidang atau divisi usaha, divisi SDM, divisi hidupol, ide kajian dan strategis itu sama tadi advokasi dan HAM itu hak asasi manusia. Jadi itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya yang serahkan ke Sekjen untuk membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita bicarakan dalam Contoh pertama, dengan adanya kegiatan rutinitas kita pertama ini 1 kali 2 minggu, ini kita markas 1 ya, rutinitas hasilnya mengupdate tentang apa dan masalah. Jadi ini sebagai kegiatan rutinitas kita, sambil kita sharing-sharing di dalam forum, kita sambil keakraban. Setuju tak kira-kira? Ada nilai agamanya. Kalau kita bagus itu setuju sih, saya pribadi cuma kita lempar ke forum. Paling itu Yasin cuma berapa? Habis itu kita diskusi. Boleh juga. Belum sama, belum diskusi ya. Sudah dulu kan diskusi. Yasin dulu kalau diskusi, dia terbuka. Yasin dulu. Ada agama ada alat ya. Gimana kalau Boleh. boleh tidak. Jadi apapun yang datang itu sudah kita mulai. Iya, ini kegiatan rutinitas. Kan itu tergantung komitmen bersama. Biasanya sekarang bukan ini untuk saya pribadi, bukan bersama. Nah, terus akan jalan gitu loh. Kelihatan seperti apa program kita ini akan dilihat sama masyarakat. Bagus. Ya kan, selain kita akan bedah kasus nanti, bang kita lakukan sebuah data, bang. Ini loh permasalahan yang terjadi hari ini di Lombok Tengah. Ini loh terjadi permasalahan stabilitas. Bukan masalah berbicara mainan lagi, Pak. Kita lebih luas lagi lah. Islam ini teman-teman kita lebih banyak mainan memang ya. Tapi bukan orang itu saja, itu lebih luas. Karena kira-kira dengan adanya ini baru juga sudah menjadi pada bersama. Ya, yang perlu kita perhatikannya. Sudah tidak. Waktunya kapan? Tapi kadang teman-teman di sini belum saling memanggil yang menyepakati dari nanti apa hasil kegiatan diskusi hari ini dengan rancangan kita jangka pendek ini nanti bisa hidup. Gimana? Ini tinggal data nanti waktunya apa? Jam berapa? selanjutnya ada Jumat, jangan hari Jumat. Kamis. Kalau bisa hari Minggu. Jadi begini sedikit dari pembina. Kalau kita ambil, saya pikir mungkin teman-teman ini ada yang bukan yang jauh. Jam 2. Jam 2. Kalau siang, ada masalah kan? Kan ini baru tawarannya kita lakukan lagi. Saya mau surat. Siang, Silakan. siang jam 2 itu. Kalau saya ada sih jelas ya. Malam pastinya. Tapi kalau saya diskusi, ada yang variabel. Tapi ini hanya usulan.
makanya siang. Ini selatan belum Ya, bisa. ya makanya siang waktunya. Jam 2. Ya jam 2. Jam 2 sampai jam 5, jam 6 nggak salah. Ini, oh gitu. Boleh. Untuk diskusinya, boleh. Untuk diskusinya ditentukan misalnya kalau memang hari Minggu 2 minggu sekali. Boleh. Tentukan dua katanya juga. Yasinan. Bisa kalau harinya. Kalau biasanya itu malam. Nggak masalah tuh, nggak mana-mana. Yang penting kan kita niat kita. Terserah. Yang penting niat dulu, ngapain harus nunggu malam aja? Orang jauh. Sesuai dengan kesepakatan. Langsung nggak sekalian gabung waktunya itu, maksudnya yasinan langsung diskusi gitu aja. Biar enak kita. Nah, Gimana? Ada silakan dulu. paling bagi Yasin itu kan paling 10 menit. Ya kalau belum. Terus.